Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Bu, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bidan dayang yang bertugas pada siang hari ini, ya, Bu. Iya, Sebelum kita melakukan tindakan konseling, saya tutup privasi Ibu terlebih dahulu, ya. Terima kasih, ya, Bu. Ya, bidan. Nah, selanjutnya saya akan mendata Ibu terlebih dahulu, ya. Dengan Ibu siapa? Saya Liza, Bu Bidan. Ibu Liza. Dari mana, Bu? Dari Lombok Tengah, Sukarares. Umurnya, Bu? Baru 20 tahun. Nah, baik, Bu, saya sudah melakukan pendataan terhadap Ibu, ya. Baik, Bu, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita sama-sama mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu, ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu, di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu, yaitu tentang deteksi dini gangguan psikologi postpartum blues pada ibu nifas dan menyusui, ya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar hal tersebut? Nggak pernah, Bu Bidan, makanya saya mau kesini. Baik, ya, Bu. Saya lanjutkan, ya, Bu. Postpartum blues merupakan gangguan mood atau efek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan dan ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, pelupa, dan tidak dapat tidur, ya, Bu. Nah, postpartum blues terjadi pada hari pertama sampai 10 hari setelah melahirkan dan hanya bersifat sementara dengan gejala gangguan mood seperti rasa marah, mudah menangis, sedih, nafsu makan menurun, sulit tidur, dan keadaan ini itu akan terjadi beberapa hari saja setelah melahirkan dan biasanya akan berangsur-angsur menghilang dalam beberapa hari dan masih dianggap sebagai suatu kondisi yang normal terkait dengan adaptasi psikologis postpartum, ya, Bu. Ya, Bu Bidan. Nah, apabila ibu itu memiliki faktor predisposisi dan pemicu lainnya, maka dapat berlanjut menjadi depresi postpartum. Nah, selanjutnya di sini, Bu, saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti mudah tersinggung dan marah? Nggak pernah, Bu Bidan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti merasa sedih dan menangis berulang kali tanpa sebab, Bu? Nggak pernah. Baik, tidak pernah. Nah, selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti khawatir, cemas, dan gelisah, Bu? Pernah waktu suami saya terlambat pulang kerja. Oh, baik, Bu. Nah, baik, Bu, saya di sini akan melanjutkan, ya, Bu. Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan depresi postpartum. Depresi postpartum, gejala yang ditimbulkannya itu seperti kehilangan harapan, kesedihan, mudah menangis, tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, kehilangan energi, nafsu makan menurun, berat badan Ibu juga menurun, insomnia, selalu dalam keadaan cemas dan sulit berkonsentrasi, sakit kepala yang hebat, serta ibu itu kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual atau ibu itu memiliki ide untuk melakukan bunuh diri, ya, Bu. Saya nggak pernah kayak gitu, udah dulu. Nah, baik, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi depresi postpartum tersebut, ya, Bu. Di sini ibu itu bisa melakukan psikoterapi. Nah, yang kedua di sini itu ibu itu bisa memberi pemberian antidepresan. Nah, cara mengatasi depresi postpartum secara alami, ya, Bu. Yang pertama di sini ibu itu bisa melakukan istirahat yang cukup. Nah, yang kedua, ibu itu bisa menceritakan kondisi ibu itu pada orang terdekat seperti suami atau keluarganya ibu. Nah, yang ketiga, ibu itu di sini itu tidak boleh sendiri, ya, Bu. Nggak pernah, saya sendiri, Bu. Ada mertua saya di belakang. Oh, alhamdulillah, ya, Bu. Nah, selanjutnya yang di sini itu ibu itu harus mengurangi melakukan pekerjaan rumah. Nggak pernah, Bu Bidan, saya punya pembantu. Alhamdulillah, ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu itu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah, Bu? Nggak pernah, Bu Bidan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu itu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak nafsu makan, Bu?
Nggak pernah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan kepada ibu, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mudah putus asa, Bu? Nggak pernah Bu Bidan. Tidak pernah ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami depresi postpartum seperti serangan panik ya, Bu? Panik ya nggak pernah Bu Bidan. Oh, tidak pernah ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak mampu membuat keputusan? Pernah. Tidak pernah. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami depresi gejala depresi postpartum seperti merasa gagal menjadi seorang ibu, Bu? Nggak pernah. Tidak pernah ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu itu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kesepian dan sendirian? Nggak pernah Bu Bidan, soalnya ada mertua saya yang selalu nemenin. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu, di sini apakah ibu itu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan di siang hari? Tidak pernah ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai pikiran bahwa bayi akan lebih baik tanpa dirinya ibu? Nggak pernah, kan nggak bisa ada kenapa-napa kalau dari tanpa ibu. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu? Nggak pernah. Tidak pernah ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak merasa senang dengan kelahiran bayinya ibu dan tidak memiliki bonding attachment? Tidak pernah Bu Bidan. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan pada ibu yaitu tentang postpartum psikosis. Apakah ibu pernah mendengar sebelumnya? Pernah sih di teman-teman saya, tapi kan saya nggak tahu penjelasannya kayak gimana. Nah, baik, Bu, saya lanjutkan ya. Postpartum psikosis mengalami depresi postpartum psikosis mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresi ditambah adanya gejala proses pikir seperti delusion, hallucination, dan intolerance of association ya, Bu, yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya ibu, sehingga sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional yaitu psikiater dan pemberian obat. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada ibu ya, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar, tidak benar dan ibu itu bertindak aneh? Nggak pernah kayaknya. Tidak pernah ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan kepada ibu, apakah ibu itu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung sehingga muncul pikiran ingin melukai bayinya ibu dan dirinya ibu sendiri? Astaga, itu mah nggak pernah Bu Bidan. Oh, tidak pernah ya, Bu. Nah, baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi psikosis postpartum tersebut ya, Bu. Yang pertama di sini ibu itu akan diberikan obat-obatan. Nah, yang kedua di sini itu ibu bisa melakukan terapi psikologis. Nah, yang ketiga ibu itu bisa melakukan terapi elektrokonvulsif atau ECT ya, Bu. Iya Bu Bidan. Nah, baik, Bu. Dari semua yang saya jelaskan tadi, kepada ibu, saran saya untuk ibu itu harus mampu mengambil keputusan metode persalinan seperti apa yang akan dipilih ibu, dan ibu itu tetap terfokus pada keselamatan ibu dan bayi. Dan saya akan memberikan pendidikan tentang adaptasi peran yang harus dilalui ibu sehubung dengan kelahiran bayinya ibu, dan mengajarkan cara menyusui dan cara merawat bayi, serta menjelaskan pentingnya dukungan suami dalam perawatan ibu dan bayi ya. Nah, yang kedua di sini ibu itu harus menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada ibu postpartum blues, seperti memikirkan hal-hal yang positif saja dan jangan memikirkan hal-hal yang membuat ibu stres ya, Bu. Iya Bu Bidan. Nah, para ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologis seperti juga kebutuhan fisik lainnya
yang harus juga dipenuhi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi atau cara pemecahan masalah, pemecahan rumusan masalah yang tadi ya Bu. Iya, Bu Bidan. Yang pertama di sini ibu itu bisa komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan ya Bu. Nah, yang kedua di sini itu ibu bisa bicarakan rasa cemas yang dialami kepada suaminya ibu maupun keluarganya ibu maupun orang tuanya ibu ya. Nah, yang ketiga di sini itu ibu itu bisa bersikap tulus, ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah ibu melahirkan. Yang keempat di sini ibu itu bisa bersikap fleksibel dan tidak terlalu prekosionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Nah, selanjutnya di sini ibu itu bisa belajar tenang dengan menarik nafas dan melakukan meditasi ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ibu itu memenuhi kebutuhan istirahat ibu itu dengan cukup dan tidurlah ketika bayinya ibu itu tidur. Selanjutnya yang ketujuh di sini ibu itu bisa melakukan olahraga ringan. Yang kedelapan ibu itu bisa bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru. Nah, yang kesembilan ibu itu bisa dapat mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan. Yang kesepuluh ibu itu mendapat dukungan dari suami, keluarga, teman dan teman sesama ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ibu itu bisa konsultasikan kepada dokter atau orang profesional agar dapat meminimalisir faktor risiko lainnya dan membantu melakukan pengawasan ya Bu. Ya, Baik Bu, saya sudah melakukan konseling kepada ibu. Alangkah baiknya kita melafazkan lafaz alhamdulillah dulu ya Bu. ya, Bu Bidan. Alhamdulillah. Baik Bu, dari penjelasan konseling saya tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang Ibu kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bu? Alhamdulillah Bu, saya di sini. Alhamdulillah ya Bu. Pesan dari saya tetap jaga kesehatan Ibu dan tetap jaga kesehatan bayinya Ibu ya. Ibu itu harus memenuhi nutrisi Ibu serta bayinya Ibu juga agar tetap sehat ya Bu. Ya, Bu Bidan. Terima kasih ya Bu sudah berkunjung ke sini. Ya, Bu Bidan, sama-sama. Terima kasih Bu Bidan, saya mau pergi dulu. Ibu, Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.